Semuanya shalom. Shalom. Yes, saya percaya semuanya melambaikan tangan. Itu tandanya Anda adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang sungguh diberi perkenanan secara spesial dari Bapa kita. Hingga apa buktinya? Malam hari ini kita walaupun secara online kita bisa berkumpul malam hari ini. Kita boleh bersahati, bersekutu bersama dalam pujian dan penyembahan kita malam hari ini. Dan terutama lagi kita rindu untuk mengenal siapa Allah kita yang sudah begitu mengasihi kita, yang sudah begitu menyayangi kita sampai detik ini. Baik Bapak Ibu, tanpa lama lagi kita akan mulai persekutuan doa ini. Mari kita teduhkan hati kita tundukkan kepala kita ambil sikap doa kita, ambil posisi yang nyaman buat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau bawa gadget Bapak Ibu ke ruang doa, kalau misalnya Bapak Ibu punya, kami persilahkan supaya bisa menikmati Allah lebih kusuk lagi. Baik, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sungguh Bapa tidak pernah habis kami berpikir siapakah kami di hadapan-Mu sehingga Engkau begitu mengasihi kami. Engkau begitu setia dalam hidup kami. Engkau selalu ada, penyertaan-Mu selalu nyata. Dan keberadaan kami, anak-anak-Mu, satu persatu, sampai saat ini, itu adalah bukti nyata bahwa pemeliharaan-Mu sungguh sempurna atas kami Bapa. Kecukupan demi kecukupan, bahkan kelimpahan demi kelimpahan, setiap hari boleh kami nikmati Bapa. Tanpa kami harus merasa khawatir, tanpa kami harus merasa takut Bapa. Karena semuanya ada dalam rencana-Mu yang indah. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami buka hati kami rendahkan keberadaan diri kami malam hari ini. Kami ingin menikmati Engkau lebih dan lebih lagi. Terutama malam hari ini kami ingin mengenal siapa Engkau Bapa, yang sudah begitu mengasihi kami, begitu besar. Dan malam hari ini Bapa, kami mau terlebih dahulu hitung setiap berkat-berkat yang sudah Kau berikan dalam hidup kami Bapa. Sekecil apapun itu adalah kemurahan-Mu. Sekecil apapun itu adalah pernyataan kasih-Mu untuk hidup kami. Mari Bapak Ibu ambil waktu ini sejenak untuk menghitung setiap berkat-berkat yang sudah Bapak berikan. Kita mau lebih bersyukur dan bersyukur lagi. Berterima kasih lagi. Terima kasih banyak Bapa atas setiap perkara yang boleh terjadi dalam hidup kami. Atas setiap campur tangan-Mu dalam perkara-perkara dalam hidup kami. Kami percaya kasih-Mu sempurna dalam hidup kami. Tidak pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami. Semua yang sudah Kau perbuat, kami mau syukuri Bapa malam hari ini. Kami naikkan hati yang bersyukur Bapa, karena Kau sudah begitu baik. Kita berdoa bersama. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Kami bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu, angkat syukur-Mu. Buat kasih Terima kasih Tuhan. setiamu
di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, karena Kau baik, karena Kau setia, karena Kau menyayangi kami. Kami doakan ini di hadapan-Mu Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup, rancangan-Mu bagiku, rancangan indahmu terjadi di hidup. Amin Bapa, amin Bapa. Bapa yang mengerti segala yang ku perlukan, yang ku kasih-Mu yang sempurna, kasih-Mu sempurna semakin nyata di hidupku Bapa, dalam hidupku. Amin. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, lebih lagi naikkan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, sungguh segenap hati kami nyatakan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Umat di rumah saja nyanyikan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Terus naikkan syukurmu malam hari ini. Yes, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku.
Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur. Sungguh Tuhan, ku bersyukur. Tuhan, naikkan syukurmu, naikkan terima kasihmu. Oh terima kasih Bapa, Engkau pelihara kami, Engkau menjagai kami, Engkau menuntun langkah hidup kami Bapa. Kami ada dalam rencanamu, kami ada dalam rancanganku. Terima kasih untuk kehidupanku Tuhan, terima kasih untuk penebusanmu Bapa, terima kasih untuk kecukupan hari ini Bapa, terima kasih untuk keluargaku Bapa, pasangan hidupku, anakku. Terima kasih untuk usaha yang Kau percayakan Bapa, terima kasih untuk kedua orang tuaku Bapa, terima kasih untuk hidupku Bapa, terima kasih untuk saudara seiman kami, terima kasih untuk persekutuan doa ini Bapa. Terima kasih Kau setia, terima kasih Kau baik, terima kasih Kau memberkati kami, terima kasih pengurapan-Mu atas kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Oh Engkau baik Yesus, Engkau baik Bapa. Setiamu tak berkesudahan, Kau selalu ada, Kau tuntun tangan kami. Terima kasih Bapa. Engkau sangat baik. Terima kasih Bapa. Ini hati kami yang bersyukur Bapa. Ini hati kami yang rindu untuk mengenal-Mu lebih lagi Bapa. Malam hari ini kami nyatakan Engkaulah Bapa yang sungguh baik. Engkaulah Tuhan yang sungguh sempurna luar biasa. Dan malam hari ini adalah malam di mana Engkau bekerja atas puji-pujian dan penyembahan kami Bapa. Kami rindu untuk memuji dan menyembah-Mu lebih dan lebih lagi dari biasanya Bapa. Karena Engkau yang sudah terlebih dahulu mengasihi kami, Engkau yang sudah terlebih dahulu memberkati kami Bapa. Ini hidup kami Bapa, kami tetap rendahkan seluruh keberadaan kami di hadapan-Mu. Dan malam hari ini kami nyatakan Engkau yang beracara, Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberkati, kuasa-Mu yang bekerja selama kami naikkan puji-pujian dan penyembahan kami Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Yes. Bapak Ibu bisa melihat, saya bisa lihat lambaian tangannya yang percaya kuasanya sedang terjadi malam hari ini. Amin. Saya bisa lihat, oh luar biasa. Bapak, ini tangan-tangan kami yang terangkat malam hari ini. Kami rindu kuasa-Mu merajai atas kami, bekerja atas kami, di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Engkau bertahta, Engkau bekerja. Tuhan Allah kita bertahta, amin, atas pujian umat-Nya. Yes, Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat. Sekali lagi nyatakan, Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Katakan, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Ada kuasa-Mu Bapa, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan.
Ini pernyataan iman kami Bapa, Engkau bertahta. Tuhan Allah kita bertahta, yes, atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian. Bila Allah hadir, bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa-Mu dalam pujian, bernyanyi membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa, amin, dalam pujian, bernyanyilah. Yes, 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 sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Oh, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan, sanggup membungkam lawan. Yes, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Nyatakan dengan penuh iman bersama-sama. 1, 2, 3. Ada kuasa. Yes, kuasa-Mu atas kami Bapa. Kuasa-Mu turun atas kami. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Nyatakan terus imanmu. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa, yes, yang sanggup membungkam kekuatan. Yo, kuasa-Mu, amin, dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Ada kuasa-Mu Bapa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa-Mu Bapa. Sama-sama katakan, ada kuasa. Yes, yo, kami amini Bapa kuasa-Mu atas kami. Dan Roh Kudus sungguh bekerja di tengah-tengah kami, di gereja umat-Mu ini, mengatasi ruang dan waktu. Rasakan kuasa Roh Kudus bekerja di setiap rumah-rumah-Mu. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Memulihkan umat-Nya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan-Nya. Roh Kudus tercurah di rumah-Mu, yes. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan-Nya yang ajaib, memulihkan umat-Nya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilih. Hari ini harinya Engkau Bapa. Hari inilah harinya Tuhan, kami dibebaskan. Amin. Belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari
kita sorak sama-sama, yes. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan dengan iman, Roh Kudus tercurah di rumahmu saat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini hanya Engkau Bapa. Hari inilah harinya Tuhan, kami dibebaskan, pembebasan tiba. Amin. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak barumu, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuat. Anggur barumu atas kami Bapa. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Semakin nyata kuasamu Bapa, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Yes, nyata kuasamu atas kami Bapa. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Yes, mari kita kembali teduhkan hati kita. Kita mau nikmati, kita mau nyatakan, kita mau amini dengan iman kita bahwa Tuhan Yesus sungguh hadir mengatasi ruang dan waktu. Yesus sungguh hadir bersama Bapak Ibu sekalian, memenuhi rumah Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu tinggal dengan berkat-Nya, dengan kasih-Nya, dengan urapannya. Bapak, kami buka hati kami Bapak, kami rendahkan kembali hati kami, kami nyatakan kerendahan hati kami Bapak. Hancurkan kesombongan hati kami, kami nyatakan kami perlu Engkau. Malam hari ini terutama Bapa, kami rindu mengenal Engkau lebih dalam lagi Bapa, supaya kami tahu apa yang menjadi rencana-Mu dalam hidup kami, supaya kami tahu apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, dan supaya sungguh kami mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, semuanya ada dalam rancangan-Mu. Kami rindu mengenal-Mu lebih dan lebih lagi Bapa. Bukan dengan mata biasa kami melihat Engkau, tetapi dengan iman kami mau pandang Engkau Bapa. Yes. Kami rindu mengenal-Mu Bapa. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik
dalam hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kerinduan hati kami Bapa, bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum-kagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, sungguh ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Kerinduan kami, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Sungguh ku rindu Bapa, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi. Kami ada Tuhan, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Karena itu kami mau nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Naikkan sembahmu, angkat kedua tanganmu. Hosana, 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 Hosana bagi Yesus, Tuhan dan Raja.
Puaskan hati kami, puaskan kami yang haus, puaskan kami yang rindu mengenalmu Tuhan, mengenalmu Bapa, mengenalmu Bapa. Ya la 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 la. Puaskan kami Bapa, puaskan hati kami yang haus dan rindu akan Engkau, yang berseru memanggilmu, Aba ya Aba. Lawat hati kami yang haus dan rindu. Ya la 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 la. Syara da 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 da. Ya da 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 da. Terus jamah Bapa, terus mengalir urapan-Mu atas kami Bapa. Hati kami terbuka dengan penuh rendah hati di hadapan-Mu Bapa. Kami terima lawatan-Mu, kami terima berkat-Mu, kami terima urapan-Mu Bapa. Terlebih lagi kami terima hikmat dan rahmat-Mu akan pengenalan akan Engkau, pribadi-Mu yang sungguh indah Bapa. Dan malam hari ini kami bersyukur untuk kehadiran anak-Mu, Ancelo Bapak, Bro Ancelo, yang sudah Kau utus di tengah-tengah kami. Bapak kami berdoa supaya pengurapan-Mu yang lebih lagi turun atas anak-Mu ini Bapak. Sehingga apapun yang anak-Mu ini pikirkan dalam benaknya, apapun yang anak-Mu ini rasakan dalam hatinya, dan keluar lewat lidah bibirnya, semuanya adalah kerinduan-Mu, semuanya adalah kehendak-Mu, semuanya boleh memberkati kami. Terlebih ketika firman Tuhan itu dilepaskan malam hari ini Bapak, ada kuasa yang sungguh bekerja dalam firman Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapak. Segala doa, segala pujian syukur, segala sorak-sorai penyembahan kami naikkan hanya ke dalam tangan-Mu. Dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah yang hidup, kini dan sepanjang masa. Amin. Kami persilakan kepada Bro Ancelo. Ya, thank you bro. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu, sahabat-sahabat dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Kasih senyum dulu dong, saya mau lihat senyum Bapak Ibu. Nah, ini manis-manis semua ya, puji Tuhan. Oke, selamat malam sekali lagi. Salam sejahtera di dalam kasih dan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus. Satu hal yang saya boleh percaya, kehidupan kita adalah kehidupan yang sangat luar biasa, kehidupan yang sangat dirahmati, dan kehidupan yang sangat diberkati Tuhan. Mari, jika kita percaya bahwa kehadiran Tuhan memberikan kita kehidupan yang berkelimpahan, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, saya tidak akan share screen, jadi saya memberi waktu untuk Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mau ambil Alkitab, mau ambil kitab suci, handphone suci, tablet suci, catatan-catatan suci saudara, boleh dipersiapkan, karena kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat luar biasa, bagaimana lewat rahmat kuasa Allah, melalui perantaran rohnya, pribadi Allah, lewat kuat kuasa Roh Kudus, kita mengalami sebuah karunia roh, ya. Kita mengalami sebuah karunia roh. Untuk itu, tolong dipersiapkan permenungan kita yang merupakan dasar dari tema kita selama beberapa waktu kemarin dan juga ke depan, yaitu Yesaya 11 ayat 2-3. Yesaya 11 ayat 2-3. Saya rindu satu orang di Zoom meeting ini boleh membacanya untuk kita boleh berinteraksi supaya Zoom ini menjadi aktif. Tolong kita buka Yesaya 11 ayat 2 dan 3. Tolong dibacakan satu orang. Silakan langsung di-unmute. Yang mau baca silakan satu orang. Yesaya 11 ayat 2 dan 3. Ada, silakan.
Host bisa bantu? Kami, Ya, silakan. Mana? ya ini 23 Mami ya nyimak. Sudah dibuka itu. Saya 11 Ibu Evi. dan 3. Silakan. Yesaya 11 ayat 2 dan 3. Roh Tuhan akan datang padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Ini maminya Gea ya. Salam tante. Om. Oke, sahabat-sahabat terkasih Tuhan, kita mau sedikit flashback, sedikit refleksi bahwa lewat rahmat sakramen pembaptisan, lewat rahmat kehadiran Roh Allah yang kita alami lewat doa pencurahan Roh atau pengalaman-pengalaman didoakan mohon pencurahan Roh Kudus, kita sungguh mengalami rahmat kehadiran Tuhan lewat karya Roh tentunya. Dan karya Roh ini sungguh berkarya lewat karunia-karunia Roh. Tetapi juga kita mau belajar bahwa di dalam karunia Roh Kudus dalam Yesaya 11 ayat 2 dan 3 itu berbeda dengan karunia Roh Kudus di 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Bukan rohnya yang berbeda, bukan, tetapi fungsinya, tujuannya berbeda. Kalau di dalam Yesaya 11 ayat 2 dan 3 itu bicara soal personal sanctification atau pengudusan diri pribadi. Jadi lewat karunia-karunia Roh Kudus yang kita alami, lewat kehadiran Roh Allah yang kita alami, Roh Kudus memberikan kita karunia untuk membantu kita dalam proses pengudusan diri. Itu yang ada di Yesaya 11 ayat 2 dan 3. Tetapi dalam 1 Korintus 12 ayat 1 dan sampai 11 itu bicara fungsi karunia Roh Kudus untuk pengudusan jemaat, pengudusan umat, atau disebut juga untuk karya pelayanan. Walaupun kita tahu di dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11 itu ada karunia berdoa dalam bahasa roh, itu ada tujuannya untuk diri pribadi. Tetapi mayoritas dari tujuan dari karunia Roh Kudus dalam 1 Korintus 12 1 sampai 11 itu untuk pengudusan jemaat, digunakan untuk pelayanan, untuk membangun tubuh Kristus. Tetapi dalam karunia Roh Kudus dalam Yesaya 11 ayat 2 dan 3 itu untuk pengembangan diri, untuk pengudusan diri pribadi. Makanya penting untuk kita memaknai dan kita mengucap syukur PD Paulus telah merancangkan tema ini dengan sedemikian luar biasa. Tema per tema, karunia per karunia kita belajar. Supaya apa? Tujuannya untuk membentuk diri kita, untuk menyucikan diri kita, untuk menuntun kita memiliki pengalaman. Sekali lagi, semua karunia ini ditujukan supaya kita memiliki sebuah pengalaman akan Tuhan. Pengalaman akan pribadi Allah. Makanya kalau kita sebelum Pentakosta kita doa gitu ya, mohon karunia roh, kita doa pada Tuhan. Salah satunya kita doa untuk roh pengenalan akan Allah yang akan kita bicarakan malam hari ini. Dan doa kita jelas bilang begini, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Lewat karya roh, lewat kuasa Roh Kudus, kita mau diajar dan mau belajar bahwa lewat roh pengenalan akan Tuhan, akan Allah, kita mengetahui yang ada di dunia ini termasuk kehidupan saudara dan saya. Itu sifatnya sementara saja. Hanya ada satu kekekalan, yaitu Allah sendiri. Pribadi Allah sendiri sifatnya kekekalan. Dan juga Roh Kudus membimbing kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Itu yang kita doakan untuk roh pengenalan akan Allah. Jadi tujuannya apa roh pengenalan akan Allah? Supaya kita dibimbing untuk mengetahui segala sesuatu yang ada di dunia ini. Supaya lewat roh pengenalan akan Allah, kita tidak terbuai. Kita tidak tersihir dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini, dengan segala kemegahannya yang sia-sia. Saudara, bukan berarti kita tetap hidup di dunia ini. Betul, kita hidup di dunia ini. Tetapi dengan roh pengenalan akan Allah, kita tidak hidup dengan cara dunia ini. Coba buka Roma 12 ayat 2. Tolong satu orang bacakan. Roma 12 ayat 2. Atau biar cepat saya bacakan deh ya. Roma 12 ayat 2.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2, inilah tujuan dari karunia roh untuk poin pengenalan akan Allah. Supaya kita dapat membedakan mana yang merupakan kehendak Allah, mana yang bukan, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berkenan pada Allah, mana yang tidak, dan apa yang tidak sempurna, dan apa yang sempurna. Nah, kita perlu roh pengenalan akan Allah ini. Makanya Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, ada pepatah bilang seperti ini. Tak kenal, maka tak sayang. Untuk mencintai Tuhan, untuk mengasihi Allah, untuk terus falling in love with God, kita harus mengenal Dia, mengenal pribadinya, mengetahui visinya, mengenal karakter Allah, mengenal janji-janji Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Ini lagu yang saya sangat suka, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Lagu ini bilang begini. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Saudara terkasih dalam Tuhan, mengenal Allah diperlukan hati yang mencintai. Ini poin pertama. Pengenalan akan Allah dimulai dari hati saudara dan saya untuk mencintai Tuhan. Pengenalan akan Allah dimulai dari hati yang terbuka, hati yang penuh kerinduan, hati yang meluap-luap untuk mencari Dia secara pribadi. Karena sekali lagi kita perlu mengenal Allah lebih dalam, bukan yang cetek-cetek saudara. Makanya, apakah saudara mencintai Tuhan atau mengenal Allah pada level yang mana? Karena ada 3 level untuk mencintai Tuhan, mengasihi Allah dan mengenalnya. Yang pertama, mengenal baru sampai pada sekedar tahu akan Allah. Menjadi orang Kristen, pengikut Kristus, orang Katolik yang saya tahu Tuhan, saya tahu Yesus adalah juru selamat, tetapi belum memiliki pengenalan. Atau poin yang kedua, hanya mengenal Tuhan lewat kulit luarnya saja. Nah, orang yang seperti ini belum mengenal perasaan Tuhan, belum mengenal visi Tuhan, belum mengenal isi hati Tuhan, belum mengenal rencananya. Dan poin yang ketiga adalah mengenal Dia secara sempurna. Dan kita mau belajar nggak 2 poin yang pertama, tetapi poin yang ketiga, pengenalan yang sempurna akan Allah. Poin yang pertama, pengenalan yang sempurna akan Allah dimulai dari hati kita. Hati yang mengasihi Tuhan akan datang untuk membangun sebuah keintiman. Ya, jadi poin yang pertama untuk mengenal akan Allah, saudara, selo, kita semua harus memiliki hati. Hati yang terbuka untuk mencintai Tuhan. Hati yang mengarahkan pandangannya hanya kepada Tuhan. Karena kasih ini harus menjadi dasar saudara. Tanpa kasih kepada Tuhan, nol besar. Jadi poin pertama untuk mengenal Dia. Sebelum kita membangun relasi dengan Dia, milikilah kasih. Kasih yang berkobar-kobar. Hasrat yang dalam untuk mencari hadirat-Nya. Kasih yang berkobar-kobar untuk mengetahui karakter dan sifatnya Allah. Dengan membangun kasih, dengan hati yang mengasihi, kita sedang membangun ketaatan dan kesetiaan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Saudara, ini nggak gampang. Mengasihi Allah dengan sempurna bicara sebuah proses. Saya sangat menyukai spiritualitas Ignatian, saudara.
Bagaimana Santo Ignatius Loyola mengajarkan lewat statementnya ad maiorem Dei gloriam, for the greater glory of the Lord, semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Artinya apa? Semua. Bahkan di tengah pergumulan, di tengah permasalahan, di tengah ketakutan, di tengah kekhawatiran, kita mau melihat bukan dengan cara kita melihat, namun dengan hati yang berbelas kasih, dengan hati yang mengasihi Allah, kita mau melihat setiap rencana, setiap rancangan, setiap kehidupan saudara dan saya, bahkan di tengah masa pandemik ini, kita mau belajar melihat segala sesuatunya adalah baik, dan dari poin ini kita belajar untuk mencintai Tuhan. Catat baik saudara terkasih dalam Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan adalah sebuah proses. Hati yang mengasihi Tuhan bukan berarti tanpa kendala, tanpa masalah, tanpa problems. Tetapi hati yang mengasihi Allah, walaupun ada tantangan, walaupun ada masalah, walaupun ada ketakutan ataupun kekhawatiran, tetap mengasihi Allah. No excuses. Nggak ada alasan untuk berhenti mencintai Tuhan. Saya akan bacakan satu ayat untuk Bapak Ibu. Tolong siapkan kitab Mazmur 42. Mazmur 42. Sebentar. Mazmur 42. Ayat 8. Mazmur 42 ayat 8. Yang samudra raya berpanggil-panggilan ya. Saya akan bacakan buat saudara. Mazmur 42 ayat 8. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung-gulung melingkupi aku. Mungkin beberapa dari saudara bertanya, ini apa hubungannya gitu ya sama mengenal pribadi Allah. Saya bukan so Inggris saudara terkasih dalam Tuhan, tetapi kita mau lihat dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dari King James Version yang bilang seperti ini. Deep called unto deep at the nose of thy water spouts. All thy wave and thy billows are gone over me. Saya tertarik dengan kata-kata deep called unto deep. Saya tertarik dengan kata-kata itu. Karena dalam terjemahannya bahasa Indonesianya, samudra raya berpanggil-panggilan. Tetapi dalam terjemahan bahasa Inggris katakan deep called unto deep. Artinya apa? Dalam terjemahan bahasa Indonesia yang lain gitu ya. Deep called unto deep bicara yang dalam akan bersentuhan dengan yang dalam. Saya nggak bilang terjemahan bahasa Indonesia salah gitu ya. Tetapi mungkin kurang tepat kalau dikorelasikan dengan bahasa Inggris, karena bahasa Inggris katakan deep called unto deep, yang artinya yang dalam akan bersentuhan dengan yang dalam. Ini bicara apa? Ini bukan bicara tubuh, ini bukan bicara jiwa, tetapi ini bicara soal kuasa roh. Karena ini adalah karunia roh. Artinya roh Tuhan bertemu dengan roh kita. Sebuah perjumpaan, sebuah kedalaman roh. Kita harus berpikir bahwa kita bukan manusia daging, mungkin kita masih menghidupi kedagingan dengan dosa kita. Tetapi kita juga mau belajar, kita adalah manusia roh yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Makanya waktu kita bicara kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, seharusnya roh kita bersentuhan dengan roh Allah. Saya pakai analogi begini deh, saudara terkasih dalam Tuhan. Bayangkan saudara mau menanam pohon. Ya, mau menanam pohon. Airnya ada di dalam kedalaman 3 meter. Ya, airnya yang merupakan sumber makanan untuk pohon ini ada di kedalaman 3 meter. Tetapi saudara hanya menggali dan menanam pohon ini 1 meter. Saya mau tanya pada saudara, hidup nggak pohon ini? Enggak. Karena sumber airnya itu masih jauh. Demikian juga kita, saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau kita tidak hidup di dalam keintiman bersama dengan Roh Kudus, kita tidak hidup intim dengan Allah, kita tidak mengasihi Dia di dalam kedalaman hati kita, kita tidak akan mengalami apa-apa, saudara.
Saya nggak bicara soal mujizat di sini ya. Karena seringkali kita sebagai pengikut Kristus menjadi pengikut Kristus yang cetek. Yang selalu bilang tanda kehadiran Tuhan itu dinyatakan lewat mujizat. No, mujizat adalah sebuah sarana, saudara. Tetapi yang kita mau miliki adalah sebuah kedalaman, keintiman bersama dengan Tuhan. Mohon maaf, tanpa mengecilkan arti relasi pasangan suami istri. Seharusnya keintiman dengan Tuhan itu lebih dalam dibanding keintiman pasangan suami istri sekalipun. Mohon maaf, sekali lagi tanpa bermaksud mengecilkan arti itu. Tetapi keintiman dengan Tuhan, kehausan dengan Tuhan, itu harus lebih besar daripada segala sesuatunya. Ini penting, saudara terkasih dalam Tuhan. Karena apa? Tuhan rindu saudara. Tuhan rindu selo. Makanya kita harus hidup di dalam pengenalan yang benar-benar dalam. Bukan pengenalan yang cuma minta-minta mujizat. Bukan cuma pengenalan yang pengen hidupnya diberkati aja. Tetapi pengenalan yang begitu sangat dalam. Dan ini kita maknai dengan kehadiran Tuhan. Karena poin berikutnya, pengenalan Allah akan masuk pada level selanjutnya, bicara soal relasi. Ya, bicara soal relasi. Karena waktu kita memiliki relasi, memiliki hubungan dengan Tuhan, catat baik, kita akan semakin mengenal Dia. Saudara pasti punya pengalaman lewat hubungan relasi pasangan suami istri, orang tua dengan anak, atau relasi kita dengan rekan bisnis, relasi kita dengan orang lain. Semakin banyak kita berkomunikasi, semakin banyak kita ngobrol, semakin banyak kita menghabiskan waktu bersama, kita akan semakin mengenal pribadi itu. Demikian juga sebaliknya. Semakin banyak waktu seseorang menghabiskan waktu bersama dengan kita, orang itu pasti akan mengenal kita. Segala sesuatu yang kita suka, yang kita nggak suka, segala sesuatu yang kita favoritkan atau tidak, makanan yang kita suka, jajanan yang kita suka atau apapun. Relasi ini penting. Karena tidak ada pengenalan tanpa relasi. Dan ini banyak dilakukan oleh orang-orang. Orang-orang yang, mohon maaf ya, imannya segitu-segitu aja. Mau sukses dalam rumah tangga, mau sukses dalam pekerjaan, mau sukses dalam bisnis, tetapi tidak membangun relasi sama Tuhan. Padahal kita tahu segala sesuatu berasal daripada Dia. Lewat talenta kita diberkati dan mengupayakannya, betul. Tetapi sumber kehidupan kita jelas Tuhan. Nah, kita nggak mau datang untuk membangun relasi dengan sumbernya. Omong kosong, saudara. Makanya kita harus memiliki banyak waktu untuk mengenal Dia secara pribadi. Ya. Poin ini bicara soal bagaimana kita memiliki waktu yang berkualitas. Catat saudara, memiliki waktu yang berkualitas untuk mengenal pribadi Allah lewat firman Tuhan. Ya, lewat firman-Nya yang mendalam. Karena lewat firman Tuhan, saudara dan saya lebih mengenal pribadi Allah dan juga, catat baik, mengenal planning-planningnya Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Mengenal Allah, pribadinya, plus planning-planningnya, rencana-rencananya. Kalau saudara lihat dari kitab Kejadian sampai Wahyu plus Deuterokanonika, kalau saudara baca baik-baik, itu hanya akan menghasilkan satu statement. It's all about love. Bagaimana dari kitab Kejadian sampai Wahyu plus Deuterokanonika, itu mau menceritakan tentang betapa Dia, Tuhan kita, lewat firman-Nya, lewat perkataan yang keluar dari mulut bibir Allah, lewat statement-statement janji-janji firman yang diberitakan oleh para nabi, Yesus Kristus Tuhan kita, dan juga para murid, para rasul. Tujuannya cuma satu, untuk merancangkan damai sejahtera dalam kehidupan saudara dan saya. Itu Tuhan. Makanya aneh buat saya kalau kita bilang, wah saya kenal Tuhan Yesus.
Tetapi waktu menghadapi tantangan, menghadapi cobaan, dia gampang give up, gampang bersungut-sungut, gampang kesal sama Tuhan. Kemarin saya mendengar sebuah kesaksian. Ada seseorang pengikut Kristus, dia mengalami sebuah kecelakaan. Oke lah, dia mengalami patah tangan, jatuh gitu ya, jatuh. Oke, dia jatuh. Tetapi statement pertamanya dia bilang dia begini. Akhirnya dia bertobat. Saya senang dengan kesaksian ini. Akhirnya dia bertobat. Tapi awalnya dia bilang, saya marah sama Tuhan. Saya marah, saya kecewa sama Tuhan. Kenapa saya sudah berhati-hati jalan. Jadi ceritanya dia kesandung di mall. Kesandung undakan yang untuk mobil gitu. Untuk sandaran mobil. Dia kesandung itu gitu. Dia kecewa sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya harus jatuh? Kenapa saya harus patah tangan gitu? Kalau saya jadi Tuhan ya, saya bilang, lu jatuh sendiri, gua lu salah-salahin. Tapi puji Tuhan, saya bukan Tuhan. Pasti Tuhan dengan segala kasih dan anugerah kebaikannya gak akan pernah ngomong gitu. Akhirnya dia bertobat. Lewat pemaknaan firman Tuhan, dia jadi mengerti bahwa lewat peristiwa ini Tuhan sedang membentuk, lewat peristiwa ini Tuhan sedang mendidik, lewat kejadian dia jatuh dan patah tangannya, Tuhan sedang membentuk karakter dan pribadinya. Akhirnya lewat setiap benih firman yang dia terima, dia semakin tahu pribadi Allah yang tidak tinggalkan dia, pribadi Allah yang berbelas kasih, pribadi Allah yang gak komplainan seperti dia, pribadi Allah yang selalu menolong, pribadi Allah yang selalu menghibur, pribadi Allah yang selalu ada, dan seterusnya. Akhirnya dia bisa ceritakan tentang pribadi Allah yang begitu luar biasa. Tadinya dia kecewa, karena menurut dia Tuhan yang buat dia jatuh ke sandung. Tetapi lewat proses operasinya, lewat proses perjumpaannya dengan sahabat-sahabat yang peduli, kehadiran sahabat-sahabatnya di rumah sakit, dia bisa melihat Tuhan. Jadi penting saudara terkasih dalam Tuhan untuk kita membangun sebuah waktu eksklusif untuk baca firman. Baca firman bukan cuma untuk kita punya knowledge, hafal ayat-ayat firman Tuhan. No. Nggak perlu saudara hafal. Tetapi bagaimana firman Tuhan itu mengubahkan hidup saudara, mengubahkan hidup selo, itu jauh lebih penting. Firman Tuhan bukan dijadikan pengetahuan. No. Tapi firman Tuhan itu harus dijadikan sebuah rahmat pembaharuan. Makanya pengenalan akan Allah disebut karunia roh. Karena lewat rahmat pembaharuan Roh Kudus yang mengurapi setiap benih firman yang saudara dan saya terima, seharusnya roh jiwa tubuh ini menjadi tanah yang subur untuk jatuhnya benih firman. Jangan jadi kita tanah yang berbatu-batu, jangan jadi kita tanah yang semak belukar, jangan jadi kita tanah yang keras, tapi kita harus menjadi tanah yang subur. Roh Tuhan mengurapi setiap berkat firman Allah yang saudara dan saya terima lewat permenungan pribadi saudara, lewat saat teduh saudara, lewat Lexio Divina yang saudara lakukan, lewat pembacaan firman kalender liturgi yang saudara lakukan setiap hari. Di situ Tuhan bekerja. Di situ kita bisa mengenal pribadinya. Dan bukan cuma pribadinya kita tahu planningnya Tuhan. Kita tahu rencananya Tuhan untuk kehidupan rumah tangga, kehidupan pribadi, kehidupan bisnis, kehidupan pelayanan. Kita jadi tahu. Supaya kita bisa tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Kehendak Allah itu apa yang keluar dari hati Allah yang difirmankannya. Sebab apa yang difirmankan Tuhan pasti akan digenapi. Langit bumi akan berlalu. Bulan, bintang, matahari gak akan bercahaya lagi someday. Tetapi satu yang tinggal tetap, kuasa firman Tuhan. Jadi kenali Allah lewat kuasa firman-Nya. Ayo rajin-rajin baca firman saudara. Rajin-rajin baca firman. Supaya kita bisa mengenal Allah. Yang ketiga, membangun komunikasi. Jadi relasi yang kuat, relasi yang baik itu berdasarkan komunikasi yang baik juga, kuat juga. Membangun sikap doa yang didasari dengan iman. Ya, membangun sikap doa yang didasari oleh iman.
Karena kita tahu doa adalah titik sentral bagi setiap orang yang beriman, yang rindu untuk memiliki perjumpaan dengan Allah. Karena sekali lagi saudara, kita tidak, ya mungkin beberapa dari kita bisa memiliki rahmat Tuhan lebih lagi. Kita mungkin dapat vision, kita dapat merasakan hadirat Tuhan. Tapi mungkin beberapa dari kita susah gitu untuk mengalaminya. Nah, lewat doa, saudara dan saya mengalami perjumpaan dengan Allah di dalam roh. Lewat doa kita dapat berdiskusi. Lewat doa kita dapat berkomunikasi. Saya bisa mengenal pribadi seseorang lewat sebuah percakapan. Saya belajar untuk mengenal pribadi seseorang lewat percakapan. Wah, ini orang karakternya seperti ini orang seperti ini, orang seperti ini. Lewat percakapan, lewat apa yang keluar dari komunikasi-komunikasi yang dibangun. Doa adalah sarana buat saudara dan saya untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Untuk membangun relasi yang lebih dalam lagi. Untuk kita dapat mengenal sifat, karakter, atau pribadi atau janji-janji Allah. Berdoalah saudara. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Berdoalah dengan ucapan syukur di dalam sukacita. Nyatakanlah segala isi hati saudara di dalam doa, di dalam pengucapan syukur. Ya, kita belajar di dalam doa dan pengucapan syukur. Kita mau belajar menjadi pribadi yang berdoa tidak egois. Hanya minta. Tetapi kita mau belajar untuk memberikan hormat, pujian, syukur kita pada Tuhan. Boleh gak kita minta? Boleh saudara. Tetapi nanti ada waktunya. Kita jangan doa yang egois. Pujilah Tuhan atas segala kebaikannya. Pujilah Tuhan karena perbuatannya sungguh ajaib. Pujilah Dia karena Dia sudah menopang kita, melindungi kita. Baru nanti pada waktunya. Matius 7 ayat 7 boleh saudara lakukan. Mintalah maka kepadamu akan diberikan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Kita boleh doa. Minta. Boleh. Tetapi sebagai orang yang sudah diperbarui oleh kuat kuasa Roh Kudus, doa kita bukan proposal yang egois, tetapi doa yang memuliakan Allah. Karena apa? Doa yang memuliakan Allah adalah ciri orang yang sudah mengenal pribadi Allah. Catat baik. Doa yang bersyukur adalah ciri orang yang sudah mengenal dan mengalami Allah. Karena dia tahu Allah yang dia sembah, Allah yang kepadanya dia berharap adalah Allah yang berbelas kasih dan mengasihi. Jadi bangun kehidupan saudara yang kuat. Dan Roh Kudus akan pimpin kita untuk itu. Makanya pengenalan akan Allah adalah salah satu karunia untuk menyucikan, menguduskan, mengubahkan, dan memperbaharui kita. Kita diubah dari dalam, saudara. Ini yang saya sangat mengucap syukur atas rahmat kuasa Roh Allah. Rahmat, sakramen pembaptisan, tanda kehadiran Tuhan, sakramen Allah dalam diri kita. Bahwa Roh Allah sudah ada. Dan lewat Roh, pengenalan akan Allah, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita dimanifestasikan, kita bekerja sama dengan Roh Kudus untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang berkenan kepada Allah. Kalau kita bicara doa, saudara, kita nggak bisa lepaskan dari praise and worship, pujian penyembahan. Karena apa? Praise and worship adalah jantung dari sebuah doa. Jadi kalau saudara rindu untuk mengenal Allah, mengalami Allah lebih dalam lagi. Kalau saudara mungkin susah ngomong, susah berkata-kata, let's start to praise and worship God. Nyanyikan nyanyian pujian bagi Allah. Puji Tuhan, sembah Tuhan, dan alami Tuhan. Makanya saya selalu bilang, di dalam doa, di dalam praise and worship, berikan ruang untuk Tuhan berbicara di dalam keheningan. Lewat suara-suara hati yang baik. Lewat rahmat Roh Kudus yang Tuhan berikan buat kita. Izinkan dia berbicara. Jangan sibuk nyanyi, jangan sibuk doa, naikkan doa. Tetapi habis kita doa, habis nyanyi kita pergi. No. Beri waktu untuk Tuhan berbicara di dalam keheningan. Lewat hal-hal baik yang ada di dalam kehidupan sekitar kita. Karena Tuhan bisa pakai semua itu untuk kita lebih mengenal rencana dan kebaikan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan,
untuk masuk ke dalam pengenalan akan Allah, diperlukan pengalaman akan Tuhan. Tadi saya sudah statementkan ini. Pengalaman akan Tuhan adalah hal yang terutama. Mujizat adalah sarana, bukan tujuan. Makanya perlu pengenalan akan Allah dalam rahmat kuasa Roh Kudus supaya kita bisa benar-benar membedakan apa yang baik, apa yang benar menurut kehendak Allah. Karena sekali lagi saudara, kita belum tahu. Saya nggak tahu keadaan di Bandung seperti apa, tetapi di Jakarta masa pandemik ini saya lihat sih orang udah mulai agak-agak cuek banget gitu ya. Kemarin saya sempat pergi makan malam bersama dengan Romo gitu, seorang Romo. Saya jemput di parokinya, kita keluar, kita habis misa offline bersama gitu ya, kelompok kecil. Ya, kita cari tempat untuk berfellowship gitu ya, karena kita sebelum melakukan itu kita sudah swab test gitu ya. Dan puji Tuhan semuanya sehat. Kita melewati sebuah daerah di Jakarta. Mungkin Bapak Ibu tahu Jalan Sabang gitu ya, Jalan Sabang. Dan itu yang terjadi apa? Itu nggak ada social distancing, saudara. Nggak ada social distancing. Itu macetnya, orang makan. Saya tidak menghakimi ini. Tetapi dari fakta yang kami lihat, dengan kendala seperti ini, saudara terkasih dalam Tuhan. Buat saya pribadi, jelas-jelas dengan kondisi pandemi seperti ini, pemerintah menetapkan sebuah standarisasi. Dan dalam kitab suci kita juga tahu Yesus mengajarkan untuk kita menghormati pemerintah. Menghormati statement, menghormati dan melakukan apa yang menjadi statement dari pemerintah gitu. Tetapi ini yang terjadi, waduh saudara, itu nakutin banget sih. Waduh. Nah ini, ya hal seperti ini, bukan saya menghakimi keadaan ini, tetapi apakah ini yang disebut dengan pengenalan akan Allah? Karena pengenalan akan Allah, tadi saya sudah katakan, berbicara tentang pengenalan akan firman. Firman Tuhan katakan, hormatilah pemerintah-pemerintah. Dan lakukan apa yang menjadi statement, menjadi ya apa yang disuruh oleh pemerintah. Gitu. Dan ini nggak ada sama sekali. Dan ini nakutin banget saudara terkasih dalam Tuhan. Ini hal simpel dalam realita kehidupan kita di tengah masa pandemi ini. Ya kalau mau nongkrong ya kayak sekarang pelayanan gitu ya, pelayanan di offline. Saya yakin tim yang melayani sudah lakukan protokol kesehatan yang baik. Dan itu adalah pengenalan akan Allah. As simple as that. Karena pengenalan akan Allah bicara juga realita kehidupan kita. Makanya tadi di awal kan kita doa ajarlah kami untuk mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifat sementara saya, bimbinglah supaya kita tidak terbuai, supaya kita tidak salah melakukan. Di tengah masa pandemi ini, saudara terkasih dalam Tuhan, what should we do? Mungkin saya sudah pernah sharing kepada saudara bahwa karena masa pandemi ini, bisnis kami temporary close. Bisnis makanan kami ditutup sementara. Karena jam dari mall dipersempit gitu. Jadi bukannya lebih telat, tutupnya lebih awal. Sedangkan dengan kondisi seperti ini, usaha kami sangat mengandalkan jam operasi dari mall. Dan yang lebih luar biasanya, mallnya naikin uang sewa. Dan yang terjadi adalah, ya mau gimana nih? Dan akhirnya kita doa. Wah kayaknya rohani banget ya kita doa. Memang kita doa. Kita tanya Tuhan, what should we do? Dan akhirnya lewat rapat, lewat hikmat yang Tuhan berikan, kami putuskan untuk temporary close sambil terus berdiskusi dengan pihak mall untuk bagaimana nih cari solusinya. Dan puji Tuhan beberapa hari yang lalu istri saya kasih report bahwa dalam beberapa waktu ke depan sudah ada hal-hal baik yang membantu kami untuk kembali membuka bisnis kami di mall ini. Karena pihak mall sudah mulai ada hal-hal yang bisa didiskusikan dan ternyata bisa ketemu di tengah. Dan buat saya pribadi loh, ini adalah pengenalan akan Allah. Karena apa? Karena kita coba cari kehendak Tuhan lewat doa dan dimateraikan lewat kebenaran firman. Jadi intinya begini, simpelnya begini. Pengenalan akan Allah akan menuntut saudara untuk tetap fokus, untuk tetap menjalani setiap panggilan kehidupan saudara, dan saya tentunya di tracknya Allah.
Tuhan jaga kita baik-baik lewat pengenalan akan pribadinya, akan karakternya, akan sifatnya, akan rencana-rencananya lewat kebenaran prinsip firman Tuhan. Dia jaga saudara dan saya baik-baik. Lewat apa? Lewat roh penolong, lewat roh penghibur, roh yang akan menolong kita untuk mengerjakan segala sesuatunya seturut dengan pimpinan firman Allah, yaitu Roh Kudus. Dan ini karunia yang tersedia di dalam diri saudara, di dalam diri saya. Bagian saudara tinggal mengaktifkannya bersama dengan Roh Kudus. Mari rajin doa lah, rajin baca firman lah, rajin pujian penyembahan lah, rajin ekaristi walaupun masih online. Kami di Jakarta masih online, ada beberapa yang sudah buka, mungkin di Bandung sudah banyak yang offline. Mari lakukan itu semua untuk apa? Supaya kita benar-benar tahu. Supaya kita makin mencintai Tuhan karena kita tahu Dia. Tak kenal maka tak sayang. Makin sayang karena makin mengenal. Karena kita makin sayang, kita makin punya semangat untuk hidup. Karena kita makin cinta sama Tuhan, kita punya semangat untuk melayani. Karena kita makin mengasihi Tuhan, kita makin punya roh yang menyala-nyala. Untuk mengasihi pasangan hidup, untuk mengasihi keluarga, untuk mengasihi rumah tangga, untuk terus lakukan pelayanan, untuk terus berkarya lewat usaha-usaha bisnis yang saudara lakukan. Atau pekerjaan yang Tuhan berkati dalam kehidupan saudara. Dan lewat roh pengenalan akan Allah, satu hal yang saya percaya, saudara dan saya akan diizinkan oleh Tuhan untuk memiliki sebuah pengalaman akan pribadi Allah di dalam setiap proses yang saudara, Selo, dan kita semua jalani. Lewat pengalaman yang diambil dari pengenalan akan Dia. Saya selalu percaya saudara, saya selalu percaya ujung dari setiap apa yang kita alami adalah rahmat daripada Tuhan. Apa rahmat itu? Itulah misteri ilahi. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memberkati kita dengan apa yang sudah kita kerjakan. Mari, miliki roh pengenalan akan Allah, izinkan Roh Kudus terus bekerja dan mengurapi saudara dan saya, maka kita semua akan melihat rencana-rencana Tuhan, janji-janji Tuhan akan dinyatakan sempurna dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kita satu di dalam doa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hadirat-Mu malam hari ini, untuk setiap pribadi yang bersekutu di dalam Zoom meeting maupun YouTube mungkin. Dan izinkan hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini, hamba berdoa mengangkat tangan hamba. Hamba berdoa dengan rahmat kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah setiap pribadi termasuk hamba boleh memiliki roh pengenalan akan Engkau yang lebih dalam lagi. Lewat setiap pribadi yang kami jumpai, lewat setiap keadaan yang kami alami, lewat setiap proses yang kami jalani, dan terutama lewat pribadi-Mu Tuhan. Kami sungguh-sungguh boleh mengalami hidup yang berkelimpahan di dalam kasih karunia-Mu, hidup yang berkelimpahan dengan rahmat belas kasih-Mu, hidup yang berkelimpahan lewat penyertaan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Hamba berdoa, kiranya roh pengenalan akan Allah mengurapi setiap pribadi yang luar biasa ini, roh pengenalan akan Allah hidup di dalam karakter pribadi-pribadi ini, roh pengenalan akan Allah hidup di dalam keluarga, hidup di dalam rumah tangga, hidup di dalam karya, di dalam bisnis, di dalam usaha. Roh pengenalan akan Allah hidup di dalam pelayanan-pelayanan dilakukan oleh PD Santo Paulus ini Tuhan. Dan terutama roh pengenalan akan Allah sungguh-sungguh kami hidupi dalam setiap hidup pribadi kami. Sehingga pengalaman akan Tuhan menjadi proses yang indah dalam kehidupan kami. Rahmat-Mu, kasih setia-Mu, damai sejahtera-Mu tercurah dan memberkati setiap pribadi ini. Hamba berdoa tolong bagi mereka yang sakit Tuhan Yesus, biarlah kuat kuasa Roh Kudus memulihkan, menyembuhkan, menguduskan, dan memperbaharui. Bagi mereka yang terikat dengan ketakutan, kekhawatiran, belenggu-belenggu dosa apapun, hamba berdoa kiranya kuasa Roh Kudus membebaskan setiap pribadi ini sehingga anggur baru Tuhan, api kemuliaan Tuhan selalu dinyatakan. Hamba berdoa untuk PDPKK Santo Paulus Bandung, kiranya kasih karunia-Mu terus mengalir, sehingga PD Santo Paulus boleh terus menjadi berkat, menjadi garam, dan terus mempermuliakan nama Tuhan.
Kami doakan doa penuh syukur malam hari ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang hidup, berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus. Kami sembah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik malam hari ini, kembali saya ajak untuk kembali kita bersatu dalam doa persembahan. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman yang telah kami dengar pada malam ini. Bila firman yang kami dengar tidak kembali dengan sia-sia, tapi bisa berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan buat Bro Anselo yang telah membagikan firman pada hari ini. Baiknya Kau berkati dalam keluarga, kesehatan, dan pelayanan dan pekerjaan Tuhan dan seluruh aspek dalam kehidupannya. Nanti saatnya juga Tuhan kami akan memberikan sebagian berkat yang kami terima daripada Engkau Tuhan. Bila kiranya berkat ini Kau bisa pakai untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk memperbesar kerajaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik Bapak Ibu, sambil Bapak Ibu boleh memberikan persembahan, mari kita tetap menyatakan kerinduan isi hati kita akan hadirat Tuhan, akan kasih sayangnya, akan karunia dan rahmatnya. Haleluya. Satu hal yang kurindu ya Bapak, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu yang kurindu, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi Bapa, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Sungguh lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Kerinduan kami lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Baik Bapak Ibu, kita akan menutup persekutuan doa malam hari ini. Kembali kita mau tundukkan hati kita mau rendahkan hati kita dan ambil sikap doa kita malam hari ini. Mari kita doakan, mari kita berdoa untuk bangsa Indonesia dan untuk pandemi yang belum berakhir. Doa untuk bangsa Indonesia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, saat ini kami bersatu hati berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami membawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu.
Engkau tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Banyak bencana alam seperti gempa, tanah longsor, banjir, gunung meletus, dan wabah COVID-19. Ampunilah dosa bangsa kami. Pandanglah bangsa ini dengan belas kasihan-Mu. Berikan pertolongan-Mu atas bangsa kami. Bebaskan bangsa Indonesia dari bencana alam dan wabah COVID-19. Lindungilah dan selamatkan orang-orang yang menjadi korban bencana alam dan mereka yang terpapar COVID-19. Kuatkanlah iman kami, hidupkanlah terus harapan kami, dan bantulah kami untuk semakin murah hati dan peduli kepada mereka yang membutuhkan. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bapak, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami berterima kasih Engkau yang sudah beracara dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau sendiri yang bekerja dalam kehidupan kami. Engkau sendiri secara pribadi yang melawat kami, menengok kami, menghampiri kami dengan sejuta belas kasihan-Mu untuk hidup kami. Kami adalah anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih banyak. Kami mau bawa apa yang sudah kami terima malam hari ini, terutama roh pengenalan akan Engkau ke dalam kehidupan kami Bapa. Kami mau bawa roh itu, kami mau bawa berkat, kami mau bawa kuasa-Mu, supaya sungguh Bapa, dimanapun kami ditempatkan, dimanapun kami berada, sesama kami boleh melihat bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang sungguh diberkati, anak-anak-Mu yang sungguh dimenangkan, anak-anak-Mu yang sungguh menjadi lebih dari yang lain Bapa. Dan mereka melihat Engkau, dan kami pun boleh senantiasa menaikkan pujian dan kemuliaan untuk kebesaran dan kehebatan dan kedahsyatan kasih-Mu. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Kami tetap buka hati kami mau bawa kuasa-Mu, kami mau terima lebih dan lebih kuasa-Mu untuk kami boleh pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami percaya Bapa, sinar wajah-Mu menyertai kami. Oh haleluya. Ku terima kuasa-Mu, kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Kami terima lebih banyak lagi Bapa. Ku terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh. Terima kasih Bapa. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan, damai dan penyertaan-Mu, dan penyertaan. Sungguh damai-Mu Bapa, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih banyak. Ini doa kami, ini iman kami, untuk kami yang sungguh mengasihi-Mu. Berkat-Mu atas kami, kemurahan-Mu atas kami, perkenanan-Mu atas kami,
segala doa, pujian, dan penyembahan kami malam hari ini kembali kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaraan Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup dan kami sembah kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati, kita kembali bertemu di Senin yang akan datang. Amin.